Sahamadani TV, Mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel @salamadani TV. Saluran yang menyajikan berbagai info keagamaan, baik tauhid, syariah, ibadah, maupun muamalah. Setiap episode menyajikan sesuatu yang menarik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Channel ini diproduksi oleh Strategic Communication Center, SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Terima kasih atas dukungan Anda dan selamat menikmati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Inilah cara membeningkan hati. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah ceruk yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya. Dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Minyaknya hampir-hampir menyala walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa saja yang Dia kehendaki. Quran Surah Al-Nur ayat 35. Ayat ini dikenal luas sebagai ayat cahaya, bukan sekedar karena keindahan metaforanya, tetapi karena kedalaman makna yang dikandungnya. Al-Quran tidak sedang menjelaskan cahaya dalam pengertian fisik semata, melainkan cahaya dalam makna hakiki, yakni petunjuk, kebenaran, dan pembimbingan ilahi dalam kehidupan manusia. Cahaya yang dimaksud ayat ini bukanlah cahaya yang ditangkap panca indera. Cahaya matahari, bulan, atau lampu tidak otomatis menjadikan seseorang mampu melihat. Orang buta tetap tidak dapat menangkap cahaya, betapapun terang sinar di hadapannya. Seseorang yang mengalami gangguan mata, seperti ablasio retina pun, tidak mampu melihat dengan baik meskipun cahaya tersedia. Dengan kata lain, keberadaan cahaya tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan menerima cahaya. Disinilah perbedaan mendasar antara cahaya fisik dan cahaya ilahi. Imam Al-Ghazali dalam karya monumentalnya Mishkat Al-Anwar memaknai ayat cahaya bukan sekedar sebagai metafora, tetapi sebagai kunci untuk memahami hakikat wujud dan hubungan makhluk dengan Allah. Menurutnya satu-satunya cahaya yang benar-benar hakiki hanyalah Allah. Segala sesuatu selainnya disebut cahaya hanya secara kiasan, karena keberadaannya sepenuhnya bergantung kepadanya. Cahaya indrawi, cahaya akal, cahaya ilmu, bahkan cahaya ruhani hanyalah pantulan dan pinjaman dari cahaya hakiki itu sendiri. Dalam kerangka ini, Al-Ghazali menautkan istilah nur dengan wujud. Semua makhluk pada hakikatnya gelap dan menjadi tampak hanya sejauh disinari oleh wujud Allah. Tanpa cahayanya, tidak ada yang benar-benar terlihat, dipahami, atau bermakna. Al-Ghazali menafsirkan simbol-simbol dalam ayat cahaya secara mendalam. Mishkat dipahami sebagai indera, misbah sebagai akal, zujajah sebagai hati, dan minyak zaitun sebagai daya batin yang murni. Cahaya bertingkat-tingkat itu menggambarkan perjalanan manusia dari penglihatan indrawi, imajinasi, akal, hingga intuisi dan marifah. Frasa minyaknya hampir-hampir menyala walaupun tidak disentuh apu, ia pahami sebagai daya nubuah. Artinya, cahaya ilahi tetap bersinar meskipun ditolak, disangkal, atau disalahpahami oleh manusia. Dengan kata lain, semakin bening kaca hati, semakin sempurna cahaya ilahi memantul di dalamnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia kerap mengandalkan panca indera dan akal, namun keduanya memiliki keterbatasan. Indera bisa keliru, akal pun bisa bias, terutama ketika dipenuhi prasangka.
kita sering menyaksikan bagaimana stereotip bekerja. Dalam isu penghinaan etnis yang sedang booming saat ini, orang Sunda dianggap lemah dan licik padahal gaya komunikasinya menjunjung kesantunan dan kehati-hatian menjaga perasaan. Akal yang dipenuhi prasangka mudah terkelabu dan menilai secara keliru. Karena itu Al-Ghazali menegaskan bahwa alat utama untuk menerima cahaya kebenaran bukan indera dan bukan semata akal, melainkan hati yang bening. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Hati diibaratkan seperti cermin. Jika cermin itu bersih, ia mampu menangkap dan memantulkan cahaya. Namun jika kotor, berdebu atau berkarat, cahaya sekuat apapun tidak akan tertangkap dengan baik. Begitulah hati manusia. Hati yang bening mudah menerima petunjuk. Hati yang kusam sulit membedakan kebenaran. Almarhum Profesor Jawad Dahlan pernah menyampaikan bahwa hati manusia adalah alat penentu kebenaran. Dalam situasi galau dan dilema, manusia sejatinya dapat bertanya pada hati nuraninya. Namun pertanyaannya, apakah hati masih jernih ataukah sudah tertutup oleh ambisi, kepentingan, dan ego? Tradisi Islam menawarkan jalan membeningkan hati melalui riyadoh, latihan spiritual mendekatkan diri kepada Allah. Kearifan ini terekam indah dalam Tembang Tombo Ati karya Sunan Bonang. Membaca Al-Quran dan maknanya, menjaga sholat malam, berkumpul dengan orang-orang soleh, menahan hawa nafsu melalui puasa, dan memperbanyak zikir. Semua itu bukan sekedar ritual, melainkan proses membersihkan kaca alias bening hati. Membaca Al-Quran melatih kesadaran makna, sholat malam melatih keheningan dan kejujuran diri. Berteman dengan orang soleh membangun ekosistem moral. Puasa menundukkan ego, zikir menjaga kesadaran kehadiran Tuhan. Di tengah dunia yang semakin bising, penuh distraksi dan syarat prasangka, kebutuhan akan hati yang bening menjadi semakin mendesak. Cahaya Allah selalu ada. Persoalannya bukan pada ketiadaan cahaya, melainkan pada kesiapan hati untuk menerimanya. Cahaya di atas cahaya bukan janji kosong. Ia hadir bagi siapa saja yang bersedia membersihkan cermin hatinya. Dan dari hati yang bening itulah lahir kejernihan berpikir, kedewasaan bersikap, serta kebijaksanaan dalam memandang sesama manusia. Demikian episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Apakah menurut Anda konten ini memberikan inspirasi? Silahkan memberikan komentar atau masukan untuk pengembangan channel ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam cahaya ilmu yang suci, terangilah hati yang hapus maknawi. Selhamadani, lentera iman, menyebar hikmah sepanjang zaman. Selhamadani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah, penyejuk hati, menggapai ridha ilahi. Alunan zikir menggetarkan rindu, mengajak hati kembali